Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Falhamdulillah ala kulli hali wa ni'mah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Pemirsa Tempo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, aqaribur rabbuna au ba'idur rabbuna? Aqaribur rabbuna fanunajiyahu au ba'idur rabbuna fanunadiyahu?" Ya Rasulullah, apakah Tuhan kita tuh dekat? Kalau Tuhan kita dekat, fanunajiyahu, kami mau berbisik-bisik kepada Tuhan. Au ba'idur rabbuna, atau apakah Tuhan kita itu jauh? Kalau Tuhan kita jauh, fanunadiyahu, kami mau memanggilnya. Pada saat itu ketika sahabat para bertanya, langsung Jibril datang menjawab dan membawakan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Allah? Ketika sahabat bertanya di mana Allah, maka Allah menjawab, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Kata Allah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Wahai Muhammad, jikalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, inni qarib, sungguh aku amatlah dekat. Maka Allah jawab lagi, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan menjawab segala panggilan dari orang yang memanggil, ad-da'i. Ada yang menarik di antara ayat ini, para pemirsa Tempo yang dimuliakan Allah, teman-teman milenial yang ada di rumah yang sedang menonton video ini. Yang menarik adalah bahasa Allah ketika mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti kabulkan semua panggilan orang yang memanggil. Aku pasti kabulkan semua doa orang yang berdoa. Nah, kerennya Allah tidak mengatakan aku pasti kabulkan doanya ustadz misalnya. Atau Allah katakan aku pasti kabulkan doanya para kiai misalnya. Atau aku pasti kabulkan doanya si Anu, si Anu, si Anu, dan si Anu. Tidak. Tapi Allah cuma katakan aku pasti kabulkan doanya orang yang berdoa kalau dia berdoa. Jadi baik dia ustadz, baik dia baru hijrah, baik dia belum hijrah, baik dia ini, yang penting dia berdoa gitu. Yang penting dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan, aku pasti kabulkan. Dan Allah sudah mewajibkan dirinya untuk mengabulkannya. Kata Allah, uda'uni, faqala rabbukum uda'uni astajib lakum. Allah, Tuhan kalian mengatakan bahwasanya mintalah padaku, aku pasti akan mengabulkannya. Nah, di sini yang banyak di antara kita butuh penjelasan. Kok Allah katakan pasti kabulkan, tapi kok saya merasa doaku nggak dikabulkan gitu. Nah, yang pertama adalah yakinlah bahwa ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Apa maksudnya doa itu intisari ibadah? Kalaupun Allah tidak kabulkan sesuai dengan keinginan kita, kita tetap dapat sesuatu. Apa yang kita dapatkan? Apa sih yang didapatkan orang kalau orang beribadah? Yang didapatkan orang kalau orang beribadah mendapatkan pahala. Jadi berdoa itu nggak ada ruginya guys. Berdoa itu nggak ada ruginya. Kalaupun Allah tidak memberikan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetap kita mendapat pahala dari doa kita. Misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Atau misalnya kita minta rezeki yang banyak, tapi ternyata Allah sempitkan rezeki kita di tahun ini karena corona misalnya. Lalu kita mengatakan, aduh percuma gua doa. Nggak ada doa yang percuma, karena ketika orang berdoa otomatis dia sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus ditanamkan terlebih dahulu. Yang pertama, Allah itu membalas doa seseorang cash sesuai dengan apa yang dia minta. Misal di pagi hari ada orang yang berdoa sebelum berangkat kerja. Ya Allah, aku butuh banget uang 1 juta rupiah hari ini ya Allah, berikanlah kepadaku. Maka setelah itu dia keluar rumahnya. Waktu dia pulang sore hari, ternyata dia mendapatkan pekerjaan, kemudian dia dapatkan bonus, 2 pekerjaan, bernilai 500.000 satu pekerjaan, dia dapatkan 1 juta rupiah sesuai dengan doanya pada hari itu, pada pagi itu. Ada orang yang kedua, tipe yang kedua, Allah kabulkan doanya dengan cara digantikan di akhirat. Contoh ada orang yang berdoa, ya Allah pengen naik haji, tapi nggak naik haji sampai dia meninggal dunia.
Ternyata pas di akhirat nanti dia lihat, kok saya punya pahala haji, saya kan belum naik haji. Ya karena dulu engkau pernah berdoa untuk naik haji. Yang ketiga, ini yang sering sekali terjadi. Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih kita butuhkan. Ada orang yang meminta di pagi hari, ya Allah berikan aku 1 juta rupiah siang ini, sore ini, saya butuhkan 1 juta rupiah di hari ini. Dia keluar rumahnya jam 7 pagi. Jam 6 sore dia pulang, ternyata dia nggak dapat 1 juta rupiah. Kenapa? Ternyata apakah Allah tidak mengabulkan doanya? Allah mengabulkan doanya, tapi dengan cara yang lain. Di sisi lain orang yang tadi berdoa itu sebenarnya hari itu ditakdirkan untuk ketabrak Metro Mini. Namun karena dia berdoa, ya Allah berikan saya rezeki 1 juta rupiah, Allah gantikan 1 juta rupiah itu dengan keselamatan dari kecelakaan. Jadi tidak ada ruginya berdoa. Dan doa itu pasti dikabulkan dengan syarat apa kata Allah? فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Maka berusahalah juga untuk patuh perintahku, berusaha. Dari 360 hari yang Allah kasih, Allah cuma minta 30 hari puasa, enggak banyak. Dari semua harta yang Allah kasih, rezeki yang Allah kasih, Allah cuma minta 2,5% aja buat zakat. Dari 24 jam yang Allah kasih dalam sehari, Allah cuma minta 5 kali sehari sholat. Itu pun satu sholat enggak sampai 5 menit. Enggak sampai 5 menit, paling lama 5 menit. Ya, kalau ada yang sampai 10 menit insya Allah udah orang soleh banget udah itu. Ya, satu sholatnya. Jadi Allah cuma minta kita taat sedikit kepada Allah. Mengijabah atau mengambil daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakannya. Nah, itu adalah syarat berdoa. Dan wal yu'minu bi, dan tetap beriman kepadaku kata Allah, apapun keputusanku, apapun caraku kabulkan doa kalian, tetap beriman kepadaku. Dan poin daripada berdoa adalah la'allahum yarsyudun, supaya kalian diberikan petunjuk. Orang yang tidak mau berdoa bagaikan orang yang dalam perjalanan memakai navigasi, namun di tengah perjalanan handphonenya lobet atau Google Maps-nya bermasalah, navigasinya bermasalah, dan dia kesasar nggak tahu mau kemana. Maka berdoa itu membuat hidup kita lebih tenang karena kita mempunyai pegangan, apalagi pegangan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu insya Allah di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.